Salam jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, buanglah keraguan, jadilah percaya. Itulah tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ada seorang laki-laki Kristen, ketika banjir besar melanda rumahnya, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Tidak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang menawarkan pertolongan kepadanya. Namun dia menolaknya. Banjir semakin besar, sudah menutupi rumahnya. Dia naik di atas atap dan kembali berdoa, "Tuhan, tolonglah aku." Tidak lama kemudian datang lagi sebuah perahu yang menawarkan bantuan kepadanya, tetapi dia menolak. Akhirnya karena laki-laki ini tidak mau dievakuasi, dia mati tenggelam karena banjir. Setelah dia berada di sorga, dia bertemu dengan Tuhan. Dia protes kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau tidak menolongku ketika aku mengalami banjir?" Tuhan menjawab kepadanya, "Bukankah aku sudah mengirim 2 kali perahu untuk menolongmu?" Pada saat itu dia terkejut, dan barulah dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar, yaitu dia tidak yakin, dia tidak percaya bahwa perahu yang menawarkan bantuan kepadanya waktu itu
adalah sesungguhnya berasal dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini penuh dengan pilihan. Karena itu kita sering sekali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan kita memiliki resiko. Tapi semakin sulit kita memutuskan sesuatu, semakin besar juga keraguan yang ada dalam diri kita. Keraguan memang bukanlah tanpa alasan. Itu menandakan kehati-hatian agar kita tidak terjebak dalam penyesalan. Keraguan itu juga adalah bagian dari keyakinan. Sebab sebelum seseorang merasa yakin, dia harus terlebih dahulu mengalami keraguan. Namun demikian, keraguan yang berlebihan mempunyai dampak yang negatif, yaitu menyebabkan kita sulit untuk mempercayai sesuatu, sulit untuk mempercayai orang lain, bahkan sulit mempercayai hal-hal yang belum dilihat oleh panca indera kita, yaitu hal-hal yang menyangkut iman kita. Maka kita harus bijaksana. Seharusnya kita dapat menentukan kapan kita ragu dan kapan kita harus yakin dan percaya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita lihat kembali ada seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas memiliki pembawaan tidak mudah percaya. Apalagi pada saat Yesus memperlihatkan diri kepada ke-10 murid, dia tidak hadir. Jadi dia menolak berita tentang kebangkitan Yesus. Saat itu ia kehilangan sukacita. Ia rugi besar. Dan sepanjang minggu itu ia berada dalam kemurungan. Tetapi Tuhan tidak mau satupun di antara muridnya dan juga di antara kita saat ini meragukan akan kemahakuasaan. Tuhan mau mengkoreksi dan mengubah tabiat buruk tersebut, supaya kita menjadi seorang Kristen yang lebih mengandalkan iman percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam mengikut Dia. Ada banyak hal yang belum kita lihat dan ada banyak hal yang tidak masuk akal pikiran kita sebagai manusia. Setelah 8 hari kemudian, Yesus memperlihatkan dirinya kembali dan Thomas hadir saat itu. Yesus menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke tangan dan lambungnya. Setelah Thomas melihat tangan dan lambung Yesus, dalam sekejap seorang peragu menjadi penyembah Allah. Dia sujud di hadapan Tuhan dan mengakui dengan sungguh, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Ini tentu karena anugerah Tuhan bekerja di dalam diri Thomas. Thomas percaya secara total. Dia telah membuang keraguannya dan menggantikannya dengan percaya. Karena itu, Yesus
menegur dia dan menasihati dia saat itu. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Singkirkanlah kebiasaanmu ragu-ragu, kecurigaan, dan tidak mempercayai. Lepaskan pembawaanmu yang tidak percaya, jadilah lebih cepat untuk percaya. Kita harus mencamkan perkataan Tuhan ini. Betapa seringnya kita menjadi tidak percaya, dan betapa seringnya kita lambat untuk percaya. Daud pernah mengatakan, "Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Itu tertulis dalam Mazmur pasal 26 ayat 1. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun bagi Thomas fakta nyata dan masuk akal adalah syarat mutlak untuk percaya, karena memang dia seorang murid yang hebat dan cerdas. Tetapi kalau cara Thomas yang kita pakai sebagai ukuran untuk percaya kepada Tuhan saat ini, maka kita pasti mengalami kerugian besar, karena kita pasti tidak percaya pada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada. Karena itu, Yesus mengatakan kepada kita hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau Thomas menyembah Allah karena telah melihat tangan dan lambung Yesus, maka kita akan memperoleh berkat yang lebih besar lagi, yaitu kita akan berbahagia karena kita percaya walaupun kita tidak atau belum melihat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di saat rasio atau akal kita tidak sanggup lagi untuk menganalisis, untuk mengerti, dan untuk menyimpulkan apa yang kita alami saat ini, maka akal kita yang harus memutuskan untuk percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Itulah iman dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Keputusan untuk tetap percaya pada kemahakuasaan Tuhan pasti membawa dampak positif dalam kehidupan kita dan dalam pertumbuhan iman kita. Walaupun sampai pada saat ini ada banyak hal dan banyak alasan yang membuat kita tetap ragu. Kita ingat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 21. Suatu kali Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Karena kita percaya, maka semuanya bisa terjadi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kuatkanlah iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan dan situasi yang sulit yang membuat kami ragu-ragu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.